ini adalah tamu yang kurang ajar. Ada tamu datang gitu kan, kita kasih makan dengan baik, kita kasih minum dengan baik, kasih tempat tinggal yang baik. Ternyata udah dikasih hati, minta ampela. Sebenarnya kebaikan itu ketika kita lakukan kebaikan untuk sahabat Palestina, itu bukan untuk rakyat Palestina, sebetulnya untuk kita sendiri. Etnis Yahudi itu diterima di banyak negara, termasuk di Jerman. Dan alhamdulillah hari ini terinformasikan para pendukung Palestina insya Allah sedang berkumpul 44 negara Mas Kevin di Tunisia ya, segera akan melepaskan bantuan dengan menggunakan jalur laut. Dahsyat ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenido, buenos noches. Mi amo Kevin Akbar Pramadiva akan membahas tentang podcast Peduli Palestina yang insya Allah akan membersamai kita ini semua. Bintang tamu yang sangat istimewa, yang sangat spesial, yang sudah sangat melanglang buana untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu telah hadir bintang tamu kita, yaitu Pak Ihsan. Gimana Pak Ihsan, sehat? Masya Allah. Alhamdulillah Mas Kevin. Tadi saya lihat datang ke sini agak arangap. Ya, tadi ngejar-ngejar harus komunikasi silaturahmi dengan AA menyampaikan kabar terkini Palestina, sehingga AA di kajian pada kesempatan ini ada kajian ada kajian AA yang malam Jumat, beliau bisa menyampaikan dan mendoakan Palestina terus, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik nih teman-teman semua nih, sebelum kita membahas tentang Palestina, bahwasannya genocide ini tidak hadir ataupun tidak muncul ketika dalam keadaan 2 tahun aja nih Pak ya. Betul. Ternyata sudah muncul dari tahun yang lama. Bahwasannya tahun 1897 bahwasannya Theodor Herzl nih, boleh dikoreksi Pak Ihsan nih kalau saya Kevin salah, mengadakan kongres utama untuk mendirikan negara Yahudi ya kalau tidak salah ya. Nah, terus habis itu tahun 1917 ada deklarasi Balfour, yaitu ya Menteri Luar Negerinya Inggris mengirimkan kepada Lord Rothschild, yaitu salah satu orang terkaya di Yahudi, untuk menduduki negara Palestina sebagai negara Yahudi. Selanjutnya bahwasanya pada tahun nih 1438 ya, yang 48 yang David Ben Gurion kejadian Nakbah. Oh, kejadian 1948 itu. Berarti tahun 14 Mei 1948 ini David Ben Gurion menyatakan bahwasannya hadirnya negaranya Israel di tanah jajahan Palestina. Nah, selanjutnya ada peristiwa Nakbah nih, Prof. Iya, betul. Masya Allah. Nah, ini kalau menurut Prof Ihsan nih, bahwasannya kan sebelum kita ngebahas tentang kondisi Palestina nih, Kevin juga baca kemarin ya, bahwasannya pada saat dulu itu Inggris tuh udah capek lah bahasanya untuk menanggulangi Yahudi yang terus-menerus datang ke Palestina setelah kejadian Holocaust, terus menyerahkan ke PBB United Nation untuk negara Yahudi ini kayak gimana. Terus United Nation ini ada two state nation. Kalau menurut Prof Ihsan ini, kalau Donald Trump yang menyatakan bahwasanya solusi satu-satunya adalah two state nation. Menurut Prof Ihsan gimana nih? Ya, ini kajiannya sebenarnya kajian politik yang cukup panjang ya, cukup rumit dan yang lainnya. Kalau secara pribadi, saya sebagai seorang Muslim tidak terlalu setuju dengan konsep two nation ini. Kenapa? Karena sejatinya negara Palestina itu adalah miliknya kaum Muslimin pasti Palestina di sana, gitu kan. Yahudi hadir ya ketika di tahun awal 1900-an itu untuk menumpang di sana. Menumpang awal itu kan menumpang, kemudian karena memang dia punya power di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Prancis dan yang lainnya, kemudian terjadi perang dunia dan yang lainnya, dikasih kesempatan lah untuk menduduki sebagian negara Palestina. Tapi karena tadi ini adalah tamu yang kurang ajar. Tamu yang kurang ajar gitu kan. Kalau misalnya kita nih kondisi kita di rumah punya tamu, ada tamu datang gitu kan, kita kasih makan dengan baik, kita kasih minum dengan baik, kasih tempat tinggal yang baik. Ternyata udah dikasih hati, minta ampela. Dikasih hati, kurang aja, minta lagi yang lain, minta lagi paha dan yang lainnya gitu kan. Dia mulai merasa nyaman dan kondisi yang ada, bahkan sampai kemudian mulai menguatkan lagi, pemukimannya ditambah lagi. Nah, itu yang terjadi. Jadi kondisi saat ini yang terjadi adalah sebetulnya memang ikhtiarnya upaya dari Zionis Israel untuk menguasai
Palestina seutuhnya untuk warga negaranya mereka. Nah ini yang sebetulnya kurang ajar. Kenapa? Karena sejatinya ini sudah dari zaman kenabian ya, bahwasanya itu negara Palestina yang ada di situ gitu. Nah makanya ini luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah diundang ke podcast yang luar biasa ini. Sama-sama kita menguatkan dan tidak pernah lepas dari doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seyakin-yakinnya bahwasanya kondisi yang saat ini terjadi di Palestina itu sebetulnya sudah dalam genggaman Allah, dalam perencanaan Allah yang terbaik insya Allah. Tinggal hikmah apa yang bisa kita dapatkan, hikmah apa yang bisa kita petik, termasuk ini ungkapan dan pembelajaran yang disampaikan oleh AA gitu kan. Ini sebetulnya dikasih kesempatan oleh Allah kepada kita semua umat Islam di luar Palestina untuk terlibat dalam mendoakan, terlibat dalam kemudian berupaya untuk tadabur ya, kemudian juga menguatkan bahwa kita bagian dari program-program kebaikan ini gitu kan. Ada kesempatan yang luar biasa. Nah, dan di sisi lain, sebetulnya kebaikan itu ketika kita lakukan kebaikan untuk sahabat-sahabat Palestina, itu bukan untuk rakyat Palestina, sebetulnya untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Iya kan sudah jelas dalam Al-Quran, misalnya di surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan ila ihsan. Iya, bukan karena nama saya Ihsan ya. Iya. Oh iya. Hal jazaul ihsan, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali baik ya, bagi yang melakukan. Di Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa yasatum falaha gitu ya. Perbuatan baik akan membuat kembali baik bagi yang melakukan, perbuatan jelek sama kembali jelek. Nah makanya ini kesempatan sebetulnya Allah selalu menyampaikan langkah paling pertama yang harus kita lakukan terhadap sahabat-sahabat Palestina dengan kejadian Palestina adalah mengambil hikmah dan menjadi penguat bagi keimanan kita. Sudah sehebat apakah keimanan kita dibandingkan dengan keimanan sahabat-sahabat kita di Palestina. Mereka dalam keadaan kelaparan, mereka dalam keadaan kesakitan, mereka dalam keadaan dijajah, tidak pernah lepas lisannya berzikir pada Allah. Tidak pernah mereka lepas dari tadabur Al-Quran dan yang lain gitu. Kita gimana ini di Indonesia yang tenang dan yang lain sampai gitu. Kita masih baca Al-Quran kayaknya masih seperempat dari waktu kita baca handphone. Bahkan mungkin kurang dari itu gitu kan. Lebih banyak kita melihat HP, scroll dan sebagainya daripada kita tadabur Al-Quran. Seperti sahabat-sahabat kita yang di Palestina, Prof. Betul. Kalau menurut tadi ya, kalau Kevin kutip barisan tadi, bahwasannya ini tanah Palestina ini adalah seutuhnya buat umat Muslim, dan Yahudi ini menjajah. Mentang-mentang bahasanya kalau misalnya kata-kata Gen Z nih, mentang-mentang ada support system, jadi bisa seenaknya aja gitu ya. Iya. Kalau misalnya ngutip dari sejarah nih Prof. Ihsan ya, bahwasanya dari Nabi Daud sampai Nabi Sulaiman tanahnya itu benar-benar buat orang Muslim. Karena agama para nabi itu kan agamanya Islam. Nah, betul. Untuk umatnya baru umat Yahudi dan harus beriman kepada Allah. Nah, pada tahun 638 nih Umar bin Khattab melaksanakan ataupun melakukan pembebasan Palestina. Selanjutnya juga melaksanakan habis itu ada beberapa dekade setelahnya ada Nazaruddin Zanki kalau nggak salah, yang menginisiasi pertamanya. Setelah itu dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib dan sebagainya, masuk ke Sulaimani. Iya, Sulaimani dan sebagainya, Prof. Terus itu setelah runtuh dan sebagainya, pada tahun berapa itu Kevin lupa, pada zaman Utsmaniyah, pada zamannya Sultan Abdul Hamid kedua kalau nggak salah. Betul. Yahudi ini negosiasi bahwasannya buat tanah Palestina adalah tanah Yahudi. Itu saking kurang ajarnya ternyata mereka tidak mempelajari sejarah dengan baik. Padahal saya tidak akan masuk terlalu panjang ke sejarah karena akan panjang sekali tuh. Dari zamannya kita juga harus mengutip nanti tentang perang salib dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi sebetulnya ada suatu kondisi di mana Yahudi itu sebetulnya sudah banyak di sebuah berapa tahun, ratusan tahun yang lalu ya, etnis Yahudi itu diterima di banyak negara, termasuk di Jerman, Holocaust, Nazi dan yang lain. Ini artinya sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwasanya mereka memang sangat kurang ajar di setiap negara dimanapun. Ada beberapa banyak negara selain di Jerman juga, di Yunani dan yang lain gitu kan. Nah tapi saya pikir kalau kita bicara sejarah ini harus difokuskan nih, Mas Kevin nih. Nah ini mungkin kita bikinkan podcast khusus ya gitu ya. Kalau sekarang kita ngebahas tentang kondisi ya, karena ini ada hal yang menarik juga nih, karena bolehlah sejarah itu kita menjadi sebuah kekuatan kekayaan kita untuk bertindak gitu. Tapi kalau kita bisa mengambil inisiasi hikmah dari sebuah perjalanan menggunakan mobil misalnya, Mas Kevin nih. Mobil itu kan ada kaca depan,
ada kaca spion. Kaca spion itu kecil ya, kaca depan itu besar gitu ya. Kaca spion itu dipakai untuk kita untuk mendahului gitu kan, melihat kondisi di belakang gitu kan. Kaca spion tapi kecil. Ada kaca depan yang besar. Nanti kita harus segera melihat ke depan, ya. Tapi tetap kita melihat untuk ke belakang gitu kan. Artinya ada rakyat Palestina yang di depan ini harus kita tolong, harus kita bantu dengan doa, dengan senyuman, dengan segala upaya kita gitu kan. Dan alhamdulillah hari ini terinformasikan teman-teman ini ya para pendukung Palestina insya Allah sedang berkumpul 44 negara Mas Kevin di Tunisia ya, segera akan melepaskan bantuan dengan menggunakan jalur laut. Dahsyat ini, dahsyat bener, dahsyat ini. Ini walaupun bisa jadi kalau dari sisi program memiliki potensi resiko yang sangat besar gitu ya. Tapi sebetulnya bagian dari show of power. Show of power kepada dunia bahwasanya Palestina tidak pernah sendiri. Palestina selalu dibersamai oleh negara-negara, dan ketika ini bisa masuk, ini akan menyampaikan kabar kepada dunia blokade Gaza bisa ditembus. Masya Allah. Nih, Prof. Ihsan, ini kan hadirnya 44 negara di Tunisia itu kan pasti ada inisiasi penyebabnya. Nah, kalau boleh tahu nih, kondisi terkini lah Palestina ini seperti apa nih, Prof? Ya, ini kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, kalau kita bicara dari tahun 1948 ya, ketika Nakba terjadi langsung banyak kemudian masalah Palestina itu yang menyeberang. Ada yang ke Lebanon, kemudian ke Suriah, ada yang ke Jordania, sebagian juga ke Mesir, ada yang ke Turki, dan juga sekarang kita melihat sahabat-sahabat Palestina itu banyak yang mendapatkan suaka pendidikan di Malaysia dan juga di Indonesia sekarang sudah banyak. Ya, tapi secara umum kita lihat kalau misalnya ditarik dari genocide terakhir ya, dari 7 Oktober 2023, nggak kerasa ini sudah hampir 2 tahun loh. Sekarang tahun berapa? 4 September. Bulan depan. Bulan tahun. Allahu Akbar, kebayang 2 tahun dalam kondisi penjajahan, dalam kondisi pembantaian luar biasa gitu kan. Makanya ini hadirnya podcast ini saya izin menyampaikan nih kepada teman-teman semuanya, para netizen ya bahasanya gitu ya. Netizen ini ada beberapa fakta yang izin saya sampaikan. Ternyata sampai sekarang, sampai tanggal 2 September kemarin, dari 7 Oktober itu sampai terdefinisi 63.000, dibayangkan. 63.000, tepatnya 557 jiwa meninggal dunia. Nah, ini kalau dilihat di sini nih. 63.557 juta jiwa, 63.557 orang meninggal. Kemudian tapi di situ masih ada 14 ribuan yang hilang tertimbun reruntuhan, tidak diketahui posisinya ada di mana. Nah, ini sangat menyedihkan. Dan kemudian yang terluka pasti sangat banyak ya, 160 dan New Zealand. Kalau sekarang mungkin adik-adik kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita masih nyaman bersekolah, ya, lari-larian, main bola dan yang lainnya. Di sana kita lihat gedung sekolah 90-50% hancur. Rumah-rumah di sana itu hampir 100% hancur, itu ada 92%. Dan yang lainnya. Jadi kebayang apa yang terjadi di sana. Mereka untuk makan sulit, bahkan terinformasikan sampai fasilitas air bersih yang ada di permukaan itu 95% terkontaminasi oleh zat-zat kimia, termasuk banyaknya dari hasil bom dan yang lain. Sehingga mereka sangat tidak nyaman hidup di sana. Makan sulit dan yang lainnya. Kita memberikan bantuan pun, memberikan bentuk makanan hanya sebatas nasi, dikasih bumbu, dimasak. Nggak ada ayam, nggak ada kambing, nggak ada sapi, nggak ada bahkan sayuran pun nggak ada. Jadi sangat miris. Ini yang terjadi nih. Kalau kita lihat juga berikutnya, coba kita lihat gambar perbandingan gambar ini nih. Februari 2020 itu gambarnya masih ada bangunan gitu. Masih bangunan demikian. Nah, sekarang Januari 2025 itu ya. Nah, ini kita lihat di slide berikutnya, coba. Slide berikutnya. Nah, ini nih. Ini jelas banget nih. Ini jelas banget. Ini satelit PBB ngambil data terakhir gitu ya. Gimana sebetulnya Gaza itu negara yang sangat makmur, sangat indah, sangat kaya, dan dengan potensi alam yang luar biasa. Karena sebelum 2023, ya kita juga punya mitra, karena DT Peduli ini sebetulnya sudah sangat lama bekerja di Gaza, di jalur Gaza di Palestina itu. Dari tahun berdirinya DT Peduli kan 99, kita minimal dari tahun 2004-2005 itu sudah hadir di sana untuk membersamai hampir 20 tahun. 20 tahun yang lalu. Nah, kemudian tapi itu belum ini ya, belum program-programnya belum secara kontinu berarti. Belum kontinu, belum sustain. Baru sustain itu mungkin sekitar 2013 hadir ada Masjid Darut Tauhid di Sanadir Al-Bala. Kemudian program-program Baitul Quran, ada pelatihan-pelatihan menjahit untuk
ibu-ibu yang khususnya yang ditinggal meninggal jadi apa namanya jadi janda gitu ya. Janda dilatih dan yang lainnya, ini kondisi-kondisinya luar biasa gitu kan. Dari sisi lain ini kalau kita bicara tentang kondisi termasuk saat ini Gaza itu dikategorikan sebagai kelaparan darurat di fase 5, sudah masuknya ke famine. Fase 5 berarti. Di famine ya, bukan lagi di emergency tapi sudah di famine. Jadi betul-betul sudah lebih dari kata darurat. Nah, sehingga kita lihat di sini ada sampai 361 kasus kematian akibat kelaparan dan malnutrisi. Ini sangat menyedihkan gitu kan. Ini hampir setiap hari ada anak yang meninggal karena memang kelaparan. Ini kebayang kalau terjadi di kita, sahabat-sahabat semuanya. Allahu Akbar. Saya nggak bisa membayangkan gitu ya. Oke. Ini kalau boleh jujur nih Prof, ini saya sangat speechless ngeliatin data-data kayak gini. Ternyata pada tahun 2020 tadi Gaza masih negara yang makmur ternyata ya. Ya, jadi waktu 2020 itu kita masih walaupun kondisi COVID ya, kita masih bisa melaksanakan program kurban di sana gitu kan. Kita menyalurkan secara langsung itu. Bahkan 2019 itu kita menjadi lembaga internasional yang berkurban paling besar sedunia sampai di angka 119 ekor unta. Untuk rakyat Gaza. Untuk rakyat Gaza. Masya Allah, itu luar biasa di sana gitu kan. Dan menariknya, mitra-mitra kita di sana tuh ketika mereka panen tanaman-tanaman ya, panen tomat, panen apalagi tuh wortel, kemudian panen semangka, Masya Allah gede-gede dan manis, katanya manis-manis gede-gede gitu ya, dan pas dibuka semangka tuh merahnya luar biasa. Merah merkah. Jadi betul-betul tanah yang diberkahi, tanah yang sangat subur, makanya bisa jadi gitu kan beberapa intelijen ekonomi menyampaikan ini sebetulnya ada kekuatan ekonomi yang mendorong Israel di belakang layar ini gitu, ada kekuatan global yang memaksa memang Gaza itu harus dimiliki karena salah satu titik yang paling subur itu adalah di Gaza. Di Gaza. Makanya sampai sekarang Israel membombardir terus berarti Prof. Ada kejadian demikian itu. Ini kalau misalnya nih Prof, sudah sampai di tahap malnutrisi, udah berapa anak disebabkan meninggal gara-gara malnutrisi ini, sebagai organisasi kemanusiaan, bukan organisasi kemanusiaan aja deh Prof. Tapi kan mungkin kalau misalnya kita hubungin dengan keadaan Indonesia sekarang nih Prof ya. Sebelum kita ngebahas program yang sustain yang udah develop sama DT Peduli, kayak yang kalau Indonesia sekarang ini kan, apalagi kita kemarin ada di bulan kemarin kalau nggak salah kita mengadakan aksi bela Palestina nih Prof. Itu kan lot of netizen komen di Instagram kayak kenapa kita harus jauh-jauh ngedukung support negara orang sedangkan negara sendiri. Ini pernyataan konyol sebetulnya. Kenapa konyol? Karena sebetulnya bisa jadi, saya prediksi orang yang bicara demikian, misalnya yang menyampaikan kenapa harus jauh-jauh? Kenapa nggak tetangga sendiri yang dibantu dulu? Itu biasanya orang-orang yang bahkan untuk tetangga sendiri jadi nggak pernah dibantu, nggak pernah peduli. Faktanya, kalau kita lihat, ini kan kami kan kita lembaga profesional nih ya. Di TPD itu lembaga profesional, kita punya data. Siapa yang berdonasi kepada Palestina itu adalah orang-orang yang terbiasa berzakat. Nah, kita lihat orang berzakat itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melebihi nisab dan haul, dan kemudian zakat itu nomenklaturnya adalah skala nasional. Nah, ketika orang berzakat berarti memang menyampaikan sejumlah hartanya untuk zakat itu dikembangkan ke wilayah ring satunya. Nah, artinya dia sudah peduli betul untuk masyarakat sekitar. Itu baru zakat. Zakat itu yang wajib. Yang ketika orang sudah terbiasa dengan wajib, pasti yang sunahnya dong. Nah, yang sunahnya berarti infak. Terbiasa. Nah, orang-orang yang berzakat dan berinfak untuk Palestina, otomatis sebetulnya mereka sangat peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi kalau misalnya ada netizen nih, misalnya gitu ya, yang kemudian menyampaikan, kenapa harus jauh-jauh? Kenapa nggak sekitaran dulu? Salah. Aslinya orang yang peduli ke Palestina, donasinya puluhan juta, ratusan juta, mereka adalah salah satu orang yang sangat peduli terhadap lingkungannya. Ring 1, ring 2, kemudian Palestina juga karena sejatinya harta yang disedekahkan itu tidak pernah akan habis, tidak pernah akan dimiskinkan oleh Allah. Orang-orang yang bersedekah akan ditambah, akan bertambah. Ingat lagunya Opik, akan bertambah, kan gitu kan? Mungkin kalau semisal dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Betul. Itu. Ini kalau misalnya kita bahas lagi nih Prof, program-program yang sudah dilakukan DT Peduli untuk Palestina nih. Oke. Ya, ini saya sebelum sana ya ada beberapa fakta dulu yang izin saya sampaikan. Next, Bundan, lanjut dulu.
ternyata sampai saat ini ada fakta yang menarik juga, ada 22.000 truk bantuan yang saat ini menunggu antrian masuk ke Gaza. Nah, terus lanjut dulu. Nah ini, ada 22.000 truk bantuan yang saat ini tertahan di perbatasan, khususnya di Mesir. Sementara anak-anak sekarat di dalam Gaza setiap harinya. Artinya sebetulnya Gaza itu tidak pernah sendirian, Palestina tidak pernah sendirian. Banyak negara, mulai dari Indonesia, Malaysia, kemudian kalau di luar negeri itu yang sangat peduli itu Turki, Qatar, dan yang lainnya gitu kan. Mereka memberikan bantuan melalui Mesir. Kenapa? Paling dekat, Mesir dengan Gaza paling dekat. Nah, tapi pintu perbatasan dari Mesir masuk ke Gaza ini sampai saat ini sangat sulit untuk ditembus. Ada yang melalui Jordania, tapi terbatas, gitu ya. Tadi, karena memang ini pintunya harusnya lebih banyak, itu lewat Jordan, kemudian juga lewat Mesir, lewat Lebanon, lewat Suriah, dan yang lainnya gitu kan. Nah, makanya ini yang sedang kita ikhtiarkan bagaimana DT Peduli harus hadir dengan beragam cara. Kita dalam menentukan program itu ada minimal ada 3 prioritas nih, Mas Kevin nih. Nah ini beberapa data ini kan sampai ini Israel membunuh anak-anak Palestina setiap jam. Setiap jam. Dan memang ini bisa didefinisikan berdasarkan usia nih, berdasarkan usia gitu ya. Dan kemudian lanjut coba kita lihat dulu, kita kupas dulu nih data-data ini. Nah termasuk ini menyedihkan. 270. Jadi sebetulnya dalam Undang-Undang Peperangan Internasional yang dikeluarkan oleh UN ada pernyataan dalam undang-undang itu bahwasanya anak-anak, wanita, kemudian tenaga kemanusiaan dan relawan media yang tidak ikut dalam peperangan itu dilindungi, tidak boleh dibunuh. Kita lihat apakah kemudian Israel ini, Zionis Israel ini memandang undang-undang itu sama sekali tidak. Sudah 278 jurnalis dan pekerja media di Gaza dibunuh, tewas. Dan ini lebih besar dari perang manapun sejak 1800-an. Gila kan, sebelum 1900 ini sebelum 1800 perang terbesarnya di Gaza ini. Di Gaza. Nah, dalam jangka waktu 2 tahun aja. Hanya 2 tahun. Itu media. Kebayang kenapa ini pimpinan-pimpinan negara gitu kan ketika bicara di UN ya, saya izin mengkritisi, baru bisa kemudian berkoar-koar menyampaikan advokasi harus berhentikan, tapi ketika ada ada kekuatan di hak veto oleh Amerika dan yang lainnya gitu, ini batal. Still silent ya bahasanya gitu. They cannot do the best gitu ya. Ya oke, whatever lah itu ya, udahlah. Yang penting kita bicara tentang kemanusiaan, bismillah, DT Peduli terus menyampaikan kepedulian dan dukungan kepada Palestina. Oke, coba kita lihat next berikutnya. Ya, nah ini yang terakhir nih, ini ya, terinformasikan Israel klaim bunuh juru bicara Al-Qassam Abu Uwaidah, meskipun di beberapa kesempatan yang terakhir juga ya, meski demikian Hamas belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kematian tokoh yang selama hampir 2 dekade ini menjadi suara publik Brigade Al-Qassam ya. Ya semoga kita doakan yang terbaik, dan beliau ini menjadi salah satu pejuang yang sangat didengarkan oleh sahabat-sahabat Palestina memang di sana gitu Pak. Nah, berkaitan dengan bicara tentang program DT Peduli, next lanjut. Nah, ini kita lihat nih di sini. DT Peduli, alhamdulillah dari 2004 tadi ya disebutkan ya, kemudian konsisten terus yang sifatnya sustain 2013, 2020 kita menghadirkan ada program-program tambahan, ada mobil klinik, ada mobil ambulans. Dan bahkan di 2023 kemarin kita launching ada pabrik air. Pabrik air ini menarik. Pabrik air itu harusnya 2002 itu sudah kita launching. Kalau karena beberapa kondisi baru di launching di 2023. Sampai saat ini diakses oleh lebih dari 100 lembaga internasional di jalur Gazanya. Di jalur Gaza itu posisinya di Gaza City. Jadi kita punya pabrik air luasnya 120 meter persegi, bentuknya pabrik air, ada beberapa sumur ngambil air ke bawah karena tadi disebutkan air di permukaan itu sudah tidak bisa dikonsumsi gitu ya. Jadi sangat terkontaminasi. Nah, sehingga harus air yang diambil dan kemudian difiltrasi. Nah, air itu kemudian diambil oleh lembaga-lembaga internasional untuk disebarkan ke seluruh Gaza. Ada ke Gaza Utara, Gaza City, ada Gaza Tengah, daerah Al-Balah, kemudian Khan Yunis dan Rafah gitu kan. Menyebar gitu kan. Alhamdulillah. Jadi ini jadi jariah insyaallah, amal jariah bagi para donatur yang terlibat dalam kebaikan ini, Masya Allah. Yang kita lihat di sini konsisten insyaallah Darut Tauhid untuk terus peduli menyampaikan amanah berdoa berupa doa, rasa sayang, senyuman, donasi dan semangat dari donatur dan jamaah DT ya. Ini termasuk teman-teman semua yang hadir di podcast kali ini. Insyaallah walaupun hanya menonton, ikut mendoakan, ini semoga jadi amal soleh dan ini menjadi bukti. Nanti ketika Allah nanya nih ketika di akhirat, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu perbuat untuk Palestina,
minimal saya sudah nonton podcastnya Kang Kevin. Nah, Coba kalau semisal ada yang julid kemarin tuh kita aksi bela Palestina, siap sih. itu nanti ditanya pasti. Kalau Anda seorang Muslim apalagi itu ditanya, apa yang udah kamu lakukan buat Palestina gitu? Oh, astagfirullahaladzim. Jangan begitulah gitu kan. Nah kita lihat ini video sebetulnya. Ini video bisa kelihatan nggak ya di teman-teman ya di ini. Coba Mas di play ini. Ini salah satu program kita di Gaza langsung ya. Karena kita bekerja sama dengan lebih dari 5 lembaga profesional di Gaza itu untuk melaksanakan program-program yang sederhana. Karena memang di sana sumber daya makanannya sudah tidak ada. Sangat sederhana. Jadi ini ada beras yang dimasak dengan bumbu-bumbu tertentu. Udah dibagiin begitu aja. Nggak ada lauknya, nggak ada ikan, nggak ada ayam, nggak ada daging kambing, apalagi daging sapi gitu. Karena nggak ada. Ini benar-benar. Tapi Masya Allah mereka ngantrinya luar biasa. Excited banget. Ya gimana mah excited orang. Kalau nggak diambil ya mati kelaparan mereka. Gitu kan. Ada kita program yang lain, ada program kesehatan door to door. Jadi orang-orang yang kesakitan, kemudian ada yang terkena tembakan dan yang lain itu didatangi oleh dokter-dokter yang kita hire gitu ya. Datang ke sana, kemudian ada sekarang kita sedang voucher cash assistant namanya. Jadi kita bantu dengan cash, kemudian mereka belanja ke beberapa warung, toko yang masih mungkin karena beberapa toko yang memang masih, dan ya sebetulnya kalau kita bicara tentang politik ya, Mesir juga orang-orang di luar pemerintahan itu ada bermain, ada yang masih masukin melalui pintu-pintu selundupan dan yang lain bantuan itu ada beberapa, dan ada yang memang kerjasama dengan pihak Israel untuk berbelanja melalui Israel gitu, sehingga barang-barang itu masih memungkinkan dihadirkan di sana. Nah ini menarik lah gitu kan dikaji. Ini program yang langsung di Gaza, kita kerjasama dengan lebih dari 5 lembaga. Oke lanjut, coba kita lihat. Dan DT Peduli ikhtiarnya adalah bisa menghadirkan kebaikan. Tadi prioritas pertama adalah langsung penerima manfaatnya adalah orang-orang Gaza, Mas Kevin ya. Yang kedua adalah orang-orang Gaza yang setelah 7 Oktober 2023 itu keluar dari Gaza, dievakuasi karena sakit dan yang lain ke Jordan, ke Lebanon, ke Mesir, ke Suriah dan yang lainnya. Nah, prioritas ketiga adalah orang-orang Gaza yang keluar dari Gaza sebelum 2023. Nah, jadi makanya karena prioritas satunya adalah kita langsung di Gaza, ini kita ikhtiar menyiapkan bantuan-bantuan yang akan dikirimkan ke Gaza melalui pintu Jordania. Nah, ini di bulan Mei yang lalu kita mengirimkan total 10 truk. 10 truk. 10 truk. Bagi kita mungkin kelihatan banyak gitu. Aslinya sangat kurang. Sangat kurang. Sehari itu butuhnya mereka tuh sampai di angka sekitar 600 truk. Satu hari itu? Satu hari itu 600 truk. Ya artinya karena di Gaza itu saat ini ada masih di angka sekitar 2,2 juta sampai 2,5 juta yang terdefinisi masih hidup di sana. Masih hidup. Nah jadi artinya memang kebutuhannya gitu 600 truk. Sedangkan kita hanya mengirimkan 10. Nah itu dari DT Peduli ikhtiarnya minimal ya kita berkontribusi lah yang baik lah. Ini lewat darat. Oke lanjut. Dibantu. Ada yang lewat udara. Nah ini lewat udara ini di bulan Agustus kemarin. Nih saya dengan teman-teman sedang menyiapkan di hanggarnya Kerajaan Jordania ya. Kerjasama dengan Uni Emirat Arab Air Force. Ini lagi naik ya persiapan menuju ke langit Gaza. Nanti kemudian dari langit Gaza itu di drone. Ini hanya saja memang dokumentasinya belum utuh. Karena memang kemarin kami masih menunggu karena hanya yang boleh ngambil video itu hanya dari UEA Air Force-nya aja. Nah ini baru dapat nih dokumentasi foto-foto dan videonya. Soalnya nanti kita akan gabungkan, akan kita sebar ke seluruh teman-teman ya di Adil Nasional. Nah yang terakhir ini yang paling menarik nih yang baru nih. Ini kita ikhtiar melalui laut nih Mas Kevin. Nah ini makanya kalau ada suaranya menarik ini. Jadi saya sedang report kemarin pelepasan ini di Bandara Soekarno-Hatta melepas para relawan kita nih untuk bergabung nanti akan mengirimkan bantuan melalui laut. Meskipun ini sebetulnya bukan agenda pertama kali di dunia yang melaksanakan dan berulang gagal. Berulang gagal sebetulnya. Agendanya dengan tema Global Sumut Flotilla. Ini berulang gagal. Cuman yang kali ini bergabung dengan 44 negara. Bayangkan 40 negara. 44 negara itu ada dari Amerika Selatan itu ada Brazil. Kemudian Argentina, ada Polandia, Portugal, Swedia, Spanyol dan yang lain, termasuk Indonesia dan Malaysia, salah satu yang terkuat ya. Target itu ada 77 kapal. Nah gitu ya, dari banyak-banyak negara yang lain gitu kan. Nah ini akan menjadi kekuatan, sebetulnya agendanya bukan agenda program, tapi agenda show of power. Menyampaikan power kepada dunia, bahwasanya Palestina tidak sendiri. Palestina bersamai oleh banyak negara, dan ini akan menjadi kekuatan kalaulah sampai kepada Gaza gitu kan. Ini menyampaikan kepada dunia berita Gaza bisa ditembus. Kita bisa memberikan bantuan lebih banyak lagi ke Gaza. Itu Mas Kevin, seru kan? Seru. Prof Ihsan, tadi kita ngebahas tentang Global Sumut Flotilla yang
44 negara dan 6 benua yang ikut berkontribusi. Ya. Menunjukkan bahwasannya ini bukan masalah agama lagi berarti, Prof. Ya, betul. Menunjukkan bahwasannya ini masalah kemanusiaan. Betul. Nah, ini kalau misalnya ngelihat aksi kayak gini, kepedulian kayak gini, yang menyebabkan inisiasinya ini apa sih sebenarnya, Prof? Apakah genocide itu atau ada hal-hal yang lain? Jadi yang pertama, ini sekarang bahkan jadi saya pernah diskusi dengan Pak Wakil Menteri Luar Negeri. Jadi ada minimalnya ada 3 fase kalau dilihat dari zaman 1948 sampai sekarang itu ada 3 fase. Fase pertama adalah ketika dikategorikan dari Nakba sampai 1980-an itu adalah Yahudi versus negara Arab. Negara Arab. Pada saat itu berperangnya dengan Palestina dan kemudian negeri Syam gitu ya. Nah kemudian 80 sampai tahun 2000-an itu Yahudi, Zionis Yahudi, Zionis Israel dengan Islam. Dengan Islam gitu. Jadi bukan lagi hanya negara Arab tapi dengan Islam gitu kan. Nah yang sekarang bukan lagi dengan Islam tapi Zionis Yahudi dengan kemanusiaan. Nah kenapa? Karena sudah sangat jauh di situ sehingga tidak perlu menjadi seorang Islam untuk peduli Palestina. Cukup menjadi manusia saja. Cukup untuk bisa peduli terhadap Palestina. Karena kita melihat di sana bukan lagi hanya sebatas memerangi Islam. Di sana ada orang Kristen, ada gereja yang dibunuh, ada gereja yang dihancurkan, ada agama-agama, situs-situs agama yang lain yang dihancurkan. Di sisi lain juga kita bicaranya kalau misalnya bicara tentang Islam, apakah anak-anak kemudian juga menjadi sasaran? Harus menjadi sasaran kan enggak? Ini makanya kemudian sudah bicaranya lebih jauh lagi tentang kemanusiaan. Makanya orang-orang itu tergerak. Bukan hanya orang-orang yang akhwat yang berkerudung, sekarang orang-orang yang biasa mungkin dengan pakaian yang seadanya dan yang segala macam, mereka tergerak. Karena mereka juga ibu. Mereka juga seorang perempuan yang punya kakak, punya saudara, punya anak, dan yang lainnya yang mereka merasa, ya Allah, apa yang terjadi kalau itu terjadi dengan anak saya, dengan keluarga saya, dan yang lainnya. Saya tergerak ada hati. Hatinya itu, hati-hati orang-orang ini tergerak, yang disatukan oleh hati, kemudian bergerak. Ada yang dari Barcelona bergeraknya. Ada yang dari Swedia, ada yang dari Tunisia, dan yang lainnya. Masya Allah. Kalau untuk titik keberangkatan sama titik kumpulnya nih di daerah mana nih, Prof? Ini saya sambil bagian pembagian atau gimana? Ya, saya sambil buka data ya, boleh ya? Boleh. Sambil buka data ini ada terinformasikan. Jadi titik-titik berangkatnya itu sebetulnya ada beragam. Jadi ada yang berangkat dari Barcelona, Spanyol, Pak ya. Kemudian ada yang berangkat dari Tunisia, termasuk sekarang hari ini ada sekitar berapa tuh ya? Terinformasikan ada 44 negara yang bergabung untuk pelepasan utama itu di Tunisia. Di sana yang targetnya ada 77 kapal. Ada yang dari Brazil, ada yang dari Argentina, ada yang Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan yang lainnya gitu. Dan ini kan kita lihat Portugal, Swedia kan bukan negara Islam. Argentina, Brazil kan bukan negara Islam. Tapi mereka tergerak karena kemanusiaan. Hati-hatinya sudah terpaut karena kecintaan terhadap kemanusiaan. Nah ini kalau misalnya kita ngebahas resiko, dengan mereka berangkat dan ikut berkontribusi aja itu merupakan satu resiko sebenarnya. Ya betul. Kalau menilik ke belakang, apakah ini bakalan kejadian lagi kayak yang kapal yang disandera Maiden atau? Ya Maiden. Jadi mereka dari awal sudah tahu resikonya sangat tinggi. Mereka sudah sangat menyiapkan diri untuk kondisi-kondisi terburuk ya. Misalnya, apakah kemudian tidak bisa masuk ke Gaza, apakah kemudian malah ditembaki, bahkan lebih buruk lagi mereka harus mati syahid. Rata-rata memang seorang muslimah gitu kan. Mereka menyatakan syahid itu adalah jalan jihad kami. Masya Allah, mereka sudah siap dengan itu. Saya teringat di bulan bulan November 2023 ketika terjadi awal, ketika pertama kali kita menggerakkan program melalui Mesir. Ditanya, saya kan menghadap dulu menghadap Pak Agim. Mohon izin segala macam. Pertanyaan saya satu, siap masuk Gaza nggak San? Prof Ihsan jawab apa waktu itu? Pertama rada ragu. Karena awal-awal kan, belum tahu kondisi seperti apa gitu kan. Langsung nyampe gitu kan. Harus siap katanya tuh. Karena bagi orang Muslim sejati itu adalah syahid itu adalah tingkatan keimanan tertinggi. Masya Allah, Allahu Akbar, semoga ada kesempatan di situ gitu kan. Dan saya diskusi dengan istri juga menyampaikan, ridho kalau emang suaminya meninggal dalam kondisi syahid. Itu harus lihat. Ini pertanyaan langsung kalau dari Gurunda sangat. Beliau nanya begitu. Siap nggak masuk ke Gaza langsung? Kalau misalnya terjadi syahid, gimana keluarga sudah terkondisikan harus siap dengan itu.
Ya, makanya alhamdulillah DT Peduli tadi ya sudah masuk melalui berbagai cara. Kita ada program yang langsung di Gaza, ada yang dari Mesir, ada Jordan, kemudian ada dari Lebanon. Ketika kita mengirimkan orang selalu ditanya dulu, gitu kan, siap nggak? Nah, gitu kan. Kalau terjadi misalnya lagi di udara tiba-tiba ada serangan gitu kan, Israel dengan Iran misalnya gitu kan. Oh, karena setelah kejadian kita pas mau pulang gitu kan, sudah kejebak duluan antara perang dengan Iran dengan Israel gitu kan, berseliweran dengan rudal gitu kan. Masya Allah gitu kan. Ya, alhamdulillah masih di Allah karuniakan keselamatan. Ini kalau misalnya kita ngebahas kenapa sih Global Smooth Flotilla ini memilih jalur laut, bukan bisa lewat jalur darat, udara gitu sebagainya gitu. Apakah kayak yang kata Prof Ihsan tadi menjadi salah satu bentuk kita menembus blokade Gaza? Jadi temanya adalah menembus blokade Gaza memang di situ. Artinya memang ikhtiarnya kita lihat kalau yang terdekat pintu gerbang melalui Gaza itu kan sebetulnya dari negara Mesir ya. Mesir tidak memiliki kerjasama khusus dengan Israel dalam hal ini sehingga memang di situ diblokade. Saat ini tadi memastikan masih ada kemungkinan bisa masuk tapi sangat sedikit. Nah, kalanya dalam satu pekan hanya 5, 10 dan lain-lain. Dari Jordan cukup jauh dan itu juga masih memungkinkan si bantuan-bantuan lewat darat itu mengalami pemeriksaan luar biasa dan juga dijarah oleh pendudukan-pendudukan Israel. Jadi bukan oleh tentara, bahkan seringkalinya itu oleh pendudukan-pendudukan Israel gitu yang kemudian menghadang bahkan mengambil dan merusak dan yang lainnya gitu kan. Nah, lewat udara kemarin sudah. Nah, lewat udara juga kemarin menjadi menarik. Kita kerjasama dengan beberapa negara. Ada yang mengirimkan itu tentara-tentara dan pesawat itu ada dari UEA, kemudian ada dari Jerman. Saya melihat gitu. Ada dari Belanda dan yang lainnya. Dan ini juga terinformasikan. Ini ring satunya ini luar biasa. Kita kerjasama dapat arahan dari Pak Direktur Luar Negeri, Direktur Timur Tengah dari Kemenlu. Nah, belum menyampaikan, ini sebetulnya show of power juga. Show of power. Kalau misalnya kemudian kapal yang melewat dan memberikan bantuan kepada rakyat Palestina itu kemudian ditembak, ini berarti si Israel ini ngajakin perang si negara yang mengirimkan udang itu. WA, Belanda, kalau misalnya itu diserang, wah langsung jadi alasan. Berarti relawan-relawan ini yang terjun untuk ikut kemanusiaan di Global Smooth Flotilla ini dapat legal dari negaranya masing-masing gitu, Prof? Legal dan tidak legal ya. Artinya disampaikan legal karena Indonesia contoh misalnya di sana diterima oleh KBRI dan disambut luar biasa gitu kan. Karena sejatinya untuk bicara tentang kemanusiaan sudah lagi tidak bicara tentang legal dan legal dari Indonesia karena ini juga tidak pernah mendapatkan arahan langsung misalnya dari pemerintahan gitu kan. Tapi bergerak atas arahan kepedulian dan atas arahan kemanusiaan di hatinya masing-masing gitu kan. Nah, bisa jadi negara-negara yang lain pun sama. Mereka bergerak saja gitu. Bergerak saja. Nih, dengan aksi Global Smooth Flotilla ini, Prof, adakah langkah kepedulian dari DT Peduli? Ya, ikut kontribusi? Kita ikut ya. Kita ikut DT Peduli, walaupun untuk yang ini kita belum terlalu banyak ya. Kita menyampaikan bahwa kita ikut dan pimpinan kita, Direktur Utama DT Peduli, Pak Jajang, saat ini sedang ada di Tunisia. Harusnya tadi pagi itu tanggal 4 ya, sekarang tanggal 4 itu pelepasan utama. Nah, qadarullah karena kondisi di sana juga harus betul-betul melihat kondisi laut dan yang lain karena ini lewat laut gitu kan. Jadi akhirnya untuk pelepasan utama itu di pending sampai terencana tanggal 7. Nah, bahkan terinformasikan barusan tadi beliau WA ke saya itu kan. Ada kemungkinan saya ikut kapal sampai ke titik terdekat dengan Gaza yaitu ke negara Siprus. Itu dekat banget. Iya kan, kalau kita lihat di peta itu Gaza, Palestina, Gaza, kemudian Mesir di belakangnya gitu. Nah, Siprus itu hanya beberapa kilometer mungkin ya dari perairan Mediterania itu, Siprus itu di situ. Dekat banget, dekat banget itu. Ini sangat ini berarti riskan. Ini kan risiko soal luar tinggi. Nah, saya bilang, Pak, Bapak punya tugas-tugas yang lain gitu kan, makanya bagi-bagi tugas kita juga di sana ada beberapa relawan yang sudah kita persiapkan untuk bisa masuk ke Gaza. Misalnya tugasnya beliau lebih ke arah mungkin advokasi dan yang lebih menguatkan lah. Insyaallah kalau tidak ada halangan kita doakan lancar semuanya, tanggal 8 beliau kembali insyaallah. Ini Prof, kalau misalnya bantuan apa sih yang ada di kapal-kapal Global Smooth? Ya, itu hasil asesmen. Hasil asesmennya Gaza saat ini yang sangat dibutuhkan memang makanan. Jadi sembako disiapkan. Kemudian selain sembako itu kita menyiapkan ada obat-obatan.
perlengkapan obat-obatan. Kalau mau kayak semacam perlengkapan sekolah ATK gitu belum terlalu dibutuhkan. Kenapa? Sekolahnya nggak ada. Iya benar sih. Sekolahnya nggak ada. Tadi kalau ngeliat data 95%, Prof. Betul. Ya mereka akhirnya kan sekolah di rumah gitu kan. Tapi yang menarik informasinya, dalam keadaan apapun mereka gitu ya, seperti Al-Quran berjalan. Al-Quran berjalan, benar. Masya Allah. Itulah. Ini membuktikan bahwasannya walaupun diserang, dibombardir, tidak lepas dari ruhiyah dan berarti, Prof. Betul. Nah kalau semisalnya nih, Prof, dengan aksi ini Global Sumut Flotia, bukan mungkin ya, kita sama-sama berdoa atas izin Allah, para relawan, para aktivis dapat menembus Gaza. Mungkin apa langkah konkret dari DT Peduli kalau kita dapat menembus jalur Gaza nih, Prof? Jadi izin kalau boleh saya menyampaikan ulang ya. Jadi ada 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk Palestina sebagai bukti kecintaan kita dan kebudayaan kita terhadap Palestina. Yang pertama tadi adalah ambil hikmah. Ya kalau guru kita selalu menyebutkannya adalah PDLT. Apapun yang kita lakukan harus PDLT. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Kenapa harus perbaiki diri? Karena memang ternyata sebetulnya bisa jadi hadirnya agenda atau terjadinya kejadian peperangan, terjadinya penjajahan di Palestina itu sebetulnya disengajakan untuk kita selaku umat Islam yang ada di luar Palestina itu mengambil hikmah. Oh, ternyata keimanan saya masih rendah. Saya harus meningkatkan lagi, belajar lagi dan yang lain. Perbaiki diri dan kemudian lakukan terbaik untuk menjadi insan yang hakiki yang mendapatkan kesuksesan, dan kesuksesan terbaik adalah mendapatkan surga Allah. Itu yang pertama. Yang kedua doa. Ya, doa ini menjadi menarik. Sebetulnya ada arahan dari DMI dan MUI untuk doa kunut nazilah. Nah, tapi memang implementasinya agak susah ya gitu kan. Tentang fikihnya bagaimana cara bacanya harus diedukasi. Makanya saya mengundang nih untuk para imam masjid dan yang lainnya, kalau memang kesulitan untuk bacaan seperti apa, hubungi DT Peduli aja nih. Nanti kita bisa mengirimkan beberapa file, bahkan perlu ada pelatihan kita hadirkan gitu kan. Yang ketiga tadi beritakan tentang Palestina, karena tadi trennya semakin menurun sekali gitu kan. Dan minimal kalau misalnya memang tidak peduli, minimal ceritakan kepada orang lain, bisa jadi teman-teman bisa menjadi jalan kebaikan, ya gitu kan. Barang siapa yang jadi jalan kebaikan hadir kepada dari orang lain, ya akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Yang keempat berkaitan dengan boykot tadi, produk-produk gitu. Banyak sekali aplikasi-aplikasi di Play Store yang untuk bisa menentukan. Sekarang kalau saya mau belanja gitu, lihat dulu nih. Klik dulu. Ya, ada apps-nya Pak ya. Ada aplikasi gitu. Klik dulu. Aman gak nih gitu ya. Kita belanja atau enggak gitu kan. Yang terakhir, jangan lupa donasi. Walaupun berapa, walaupun hanya 100.000, sejuta, hanya 5 juta, itu sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sana. Masya Allah, jangan sampai ketinggalan. Ini kesempatan luar biasa. Minimal ketika nanti ditanya tuh, ya Allah, saya sudah pernah berdonasi, ya Allah. Walaupun hanya 1 juta. Aja 1 juta. Itu Mas Ewin. Baik, mari sahabat-sahabat kita tunjukkan kepedulian kita, khususnya di poin yang kelima yang apa yang disampaikan oleh Prof. Ihsan. Ini ada nomor rekeningnya. Oh, ini nomor rekeningnya nih. Transfer Peduli Palestina BSI, boleh dikunjungi websitenya DT Peduli, dtpeduli.org, ataupun bisa langsung mengunjungi Instagramnya DT Peduli. Dan mungkin ini kita sudah sampai di penghujung waktu. Saya akan menutup dan mengutip dari salah satu aktivis dari Irlandia. Perkataan dari aktivis Global Sumut Flotia ini bahwasanya adalah not just symbolic. Flotia to Gaza aims to break Israel illegal siege. Bahwasanya ini bukan hanya simbolis saja. Flotia ke Gaza itu adalah bertujuan untuk menghancurkan blokade Israel yang ilegal. Baik, kita tutup. Adios, muchas gracias, lo siento mucho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.